Boleh dibawain nggak? Lagu itu sama orang lain. Oh, boleh. Kok boleh? Hah? Kan ada yang nggak bolehin. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tike di RoTV, join membership RoTV dong. Klik, 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 klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Oleh-oleh mana? Oleh-oleh apa? Kan kemarin dari Australia. Ada tuh. Apa? Kanguru. Dendeng kanguru. Ih, Paul McCartney gimana? Alah, kayak ngerti lagu Beatles aja. Ya Allah. Coba 3 lagu Beatles. Oblada-oblada. Bener. Love Me Do. Love Me Do doang dong. Nggak pakai love ya. Satu lagi. Terus Love Me dong. Yellow Submarine. We are living. Lu baca ini lu, poster gua lu. Gua tuh sama John gini banget. Kok sama John? John Lennon. Sama hantu dong. Sama hantu dong. Tapi kan kebayang kalau misalnya The Beatles reuni. Spooky pasti. Dua yang udah gak ada. Sebetulnya 2 band ini bisa merger. The Beatles sama Rolling Stone. Oh, tapi kan Rolling Stone masih ada Enggak, semuanya. ini bener-bener. The Beatles nggak punya Vokalis sama drummer. Iya. Kok drummer? Drummer mah Aya Kenny. Pemain gitar yang nggak ada mah. Ringo Starr nggak ada. Ringo Starr masih ada. Masih ada loh, baik. Ringo Starr ada, Paul McCartney ada. 1 drum, 1 bass. Rolling Stone punya 2 gitar, 1 vokalis. Itu kalau merger udah pas. Tapi kan mereka nggak mungkin reuni ya. Apanya? Enggak. Kan Ya beda- bukan beda beda juga. sekolah kan Kalaupun mereka. misalnya mau ada reuni, 3 nih ya. 3 grup kalau misalnya reuni dan tur dunia akan luar biasa meledak. Oasis pasti salah satunya. Oasis, NSYNC, Oh iya. udah mulai foto-foto kemarin bareng. Tapi NSYNC kayaknya nggak akan lama deh. Kenapa? Kan Justin Timberlake bermasalah. Kenapa? Ada deh. Pokoknya masalah sama Britney Spears lah. Oh, oke. Gitu. Dia menyakiti Britney. Pantesan kemarin dibagi-bagi ambiar. Tapi ada band Indonesia yang lagi reuni juga. Mas, Karena mereka tuh susah rugi. kok susah rugi? Sudah pisah, rujuk lagi. Saya ngomong Ruli, rujuk kembali. Sudah pisah, rujuk lagi. Ya. Eh. Namanya diambil dari bahasa Prancis yang artinya dengarkanlah. Iya. Écoutez! Mana Satu ini? lagi mana Mana nih? ini? OTW. Yang Cileo paling mana nih? gondrong. Oh, gondrong. Kayaknya kelamaan ngurusin ini. Iya, rambutnya. ada Leo, Iyas, dan Jay, dan juga Delia. Mungkin yang paling menarik perhatian, loh kok balik lagi? Yes, 12 tahun loh Neng kamu tuh meninggalkan mereka bertiga. Oke, so what happened Ayah Naon? Apa yang membuat kamu balik lagi ke Écoutez? Cinta lama kah? Sebentar dulu. Apa yang menyebabkan kamu meninggalkan Écoutez? Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya, dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan Believe, Lie. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, RoTV, dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Dulu itu sebelum balik, Iya. dulu ninggalinnya kenapa? Oke. Itu dulu ya. Itu dulu. Itu dulu. Oke. Jadi ya 12 tahun yang lalu ya karena masih banyak kesibukan. Karena kan pas gabung sama Écoutez juga memang kan aku kan udah ada sinetron, ada Iya, host benar, segala benar. macam. Dan pas masuk ke Écoutez kan memang harus benar-benar fokus Betul. band gitu kan. Nah di 2011 itu entahlah mungkin itu Pergolakan batin. Pergolakan batin ya. Jadi masih kayak, aduh gila nih gue maunya gimana sih, masih nyari identitas diri. Masih mau nyobain yang lain. Akhirnya balik ke sinetron lagi, host lagi. Dan akhirnya mau nggak mau harus memisahkan diri dari Écoutez. Tapi baik-baik ya? Baik-baik, Baik-baik, alhamdulillah. bagus dong. Gimana menyikapi waktu Delia cabut waktu itu? Kesel. Enggak, kitanya juga banyak sinetron kebetulan ya. Aduh, model ya, model Banyak, juga ya. banyak stripping ya kita ya. Ya, kebetulan ya waktu Padahal itu. gue pernah lihat kalian naik elang gitu. Kok tahu sih? Sinetron laga. Kitanya juga yang berubah. berdua memang banyak stripping. Kata Leo banyak striptis katanya. Mumpung orangnya belum ada, hina aja tuh. Hina aja. Hina aja tuh. Belum ada orangnya. So how you guys handle it waktu itu?
Emang harus move on aja. Jadi memang ada timingnya kita bukan drop ya, lebih kayak kita juga refleksi lah. Apa sih yang sebenarnya kita kurang mungkin ya kemarin-kemarin. Sampai akhirnya ya mau nggak mau nama EQT-nya kan harus dijalanin ya. Iya. Tetap kita jalanin dan akhirnya kita audisi vokalis gitu. Iya, jadi sempat ada Andrea Lee. Betul. Ya. Itu abis Delia langsung ke Andrea Habis Lee. Delia langsung Andrea. Terus yang 2021 itu adalah Sheila. Sheila. Dia hanya setahun usianya karena dia mau balik lagi. Sheila tuh sebenarnya udah 2 tahun di kita. Datang tuh. Nah itu dia. Ya, Ini. jadi digosipin lagi deh. Ya, yang diomongin datang. Oke, Sheila cuma Jadi sebentar berarti 2 ya. tahun sebenarnya, Cuma 2 tapi tahun. kebetulan waktu Sheila masuk ke kita itu langsung pandemi. Oke. Itu langsung maaf yang Delta ya berarti ya. Yang Oh, pas yang Delta lagi- langsung yang lagi cut. bahaya-bahayanya ya. Jadi kita cuman bener-bener komunikasi via WhatsApp dan segala macam grup aja. Terus udah gitu yang dia aktifnya memang di setahun terakhir. Habis itu selesai karena dia harus pindah, jadinya kembalilah manusia ini ya. Yang lama dicari. Aku datang. Tapi ini jujur ya, ini adalah band kedua yang reuni yang datang ke kami. Waktu itu respon paling tinggi ketika reuninya coklat. Coklat, iya. Belum ada di channel YouTube manapun Yes. ketemunya Di sini. di ROTV ini. Dan itu bisa melihat bagaimana emosi dari Ernest sama Kikan. Iya. Nangisnya tuh parah karena Iya, aku nonton. ya, karena mereka berdua bahkan nggak saling tahu cerita satu sama lain. Iya. gitu. Iya. Kalau ini mah baik-baik aja nggak ada dramanya. Iya. Gitu. Dramanya itu sebenarnya tuh waktu awal-awal aku mau balik tuh antara aku sama Mas Levi. Oke. Levi Di The Menehar. Fly. Di Menehar. Manajer. Jadi memang, nah tadi kan cerita meninggalkan nih yang baliknya ya, gitu kan. Jadi memang awalnya tuh Mas Levi udah ngubungin aku iseng-iseng nanya untuk jamming reunian aja gitu. Marilah! Kita sambut Kita sambil. pembetot bass kita. Mas Leo Waldi ya? Leo Waldi. Nyatok dulu rambut. Nyatok dulu rambutnya. Sorry, dah gimana? Oke. Jadi Mas Levi nelfon gitu kan ngajakin untuk jamming reunian aja sebenarnya, bukan bener-bener jadi Balik lagi. gitu. Dan aku kayaknya seru juga karena kan memang komunikasi kita selama ini baik-baik aja gitu kan. Nah terus ternyata abis itu karena aku lagi di luar kota jadi bisanya by phone aja sama Mas Levi. Mas Levi bilang tunggu aku balik ke Jakarta baru kita ketemu. Ketemu yang sekali apa kedua kali ya, pasti aku lupa ya. Yang kedua kali ya. Ketemu yang pertama ketemu itu masih ngomongin reunian aja. Tiba-tiba yang ketemu kedua kali kok berubah. Gitu, berubahnya itu Mas Levi langsung nawarin. Udah mulai demanding ya dia katanya. Bilang gini, Dek kalau nih ya, kamu bener-bener balik lagi jadi vokalisnya EQT, kamu mau nggak? So aku langsung, hah? Kan kita kemarin ngomonginnya cuma Reuni aja. gitu kan. Enggak, ini bener-bener kamu balik lagi ke EQT gitu jadi vokalisnya. Kamu mau nggak? Ternyata direkam juga videonya tuh ada tuh Mas ya gitu kan. Di situ ya berduaan nangis-nangisan sih. Tapi Ya anak-anak nggak ada. Oh, dramanya ada. Iya benar-benar. Kalau kita biasa aja. Kita cenderung kok nggak nanya-nanya sama kita? Dramanya tuh lebih ke gue. Abis itu nggak tahu kenapa rasanya tuh kayak gimana ya, kayak ya emang bener balik ke rumah gitu kan. Dan kita ketemu, kita latihan, abis itu kita langsung ada jadwal manggung. Manggung pertama kali setelah 12 tahun nangis lagi mewek gue di panggung. Ya Allah. Cengeng ya gue ya. Itu dia baru masuk seminggu, belum sempat latihan, belum sempat apa. Jadi tiba-tiba udah ada panggung masuk, ya udah hajar aja lah gitu. Kayak apa ya? Kayak ya mungkin orang juga kangen dengan formasi ini. Jadi begitu Delia masuk lagi tuh kayak langsung katanya full book terus katanya bookingan Amin. buat manggung. Alhamdulillah. Ada seminggu 3 kali ada. Seminggu 3 kali latihan. Bahkan nih gua sama Ronald buat MC aja nggak ada seminggu 3 kali latihan. Ngapain latihan latihan dong? MC. Tapi gini, ada semacam ke-awkwardan nggak? Kecanggungan ketika Delia Karena masuk lagi seminggu. setelah 12 tahun nggak bareng? Ada yang kikuk dulu kah atau langsung ngecun? Kikuk gak sih kita ya? Sebenarnya sih kalau secara emosional sih enggak ya, karena kita memang setelah Delia keluar pun kita masih Oke. Masih berteman gitu ya? masih berteman. Masih sering datang. Kalau ya. kita manggung, dia suka datang nonton. Jadi Kita emang suka ngapain gitu. ngapain datang lagi gitu. Wah.
gue tuh emang sengaja nongol mulu gitu loh, supaya mereka gak bisa move on gitu. Teror ya. Jadi enggak sih kalau untuk emosional sih enggak, paling cuma kayak nyesuaiin pas latihan kayak nadanya gimana gitu doang. Ada perubahan nggak? Maksudnya kan biasanya ya, namanya juga semakin tua juga kan suara berubah gitu. Semakin dewasa. Nggak tua. Ya, Nggak tua. Kayak gua dulu tuh suaranya tuh cempreng. Sekarang tuh lebih kayak laki suara gua gitu. Ngebas banget. Ada perubahan nggak dari vokalnya Delia sendiri? Harus nurunin kunci gitu. Enggak. Kalau karakternya Delia memang Delia yang kita tahu aja dari dulu. Masih gitu. sama ya? Masih sama. Yang sempat kita coba latih bareng dia lebih ke momentum Delia nggak ada itu. Delia kan sering manggung juga ya. Ada beberapa solo yang dia jalanin. Tapi mostly lagunya sedikit-sedikit ya Neng ya. Iya. Nah jadi pada saat Kalau perform tuh paling gue cuma kayak 3 lagu, 4 lagu. Oh, kirain tuh lagu sedikit cuma sampai refer pertama udah ada. Jadi potong gitu juga ya. dong. Honornya potong juga nanti Pak. Iya. Durasi TikTok. Yang penting masuk cutting aja gitu ya. Nggak, cuman yang pas kita memang kebetulan kayak yang waktu akhirnya kita dapat tawaran main lagi, langsung di 8 lagu, 9 lagu. Jadi memang yang kita latih lebih banyak ke staminanya dia sih. Ngap gue. Pasti, iya. Gila kaget banget, itu bener-bener kaget banget. Gak tahu kenapa kayak beda aja gitu. Kalau manggung sendiri, nyanyi sendiri ya mungkin gak pernah sampai kayak 9 lagu. Betul. Dia emosi juga kali ya. Iya. Untuk pertama Betul. kali lagi main. Terlalu excited juga dari awal, kayaknya gue udah terlalu ini Dia udah banget ya. ngegas duluan gitu. Dianya happy, kitanya juga happy, ada dia lagi dan memang pada saat kita main bareng lagi gitu ya, akhirnya dia nyanyi lagi lagu yang mungkin yang lama-lama yang waktu dia bawain, ya emang ini sih ya suaranya gitu kan. Kitanya tuh ada itunya kan, jadi emang Sampai ini. di panggung tuh aku sampai giniin sih. Oh iya. Soalnya masih banyak gitu lagunya. Iya, orang kita lagi manggung dia yang hilang lah, kemana? Oh udah keluar gitu. Nah, cabut jalan gitu, ngegas banget gitu. Coba Leo. Tapi pada saat manggung pertama kali lagi dengan formasi ini ada semacam flashback ya. Anjir gua kangen nih gitu. Iya, jadi setiap belokan-belokan lagu kan orang punya karakter sendiri Iya, ya. iya. Pas kita nyanyi itu ada ciri khasnya. Terus dia punya cengkoknya. Semua belokan-belokannya tuh ya kita ingat jadinya. Masih inget, masih Masih terekam ingat. semua gitu Iya. ya. So nggak ada perubahan aransemen dengan Delia masuk lagi? Atau ada sedikit ada. Ada ya? Harus ada biar kita juga fresh bawainnya. Yang lucu tuh waktu kita latihan pertama kali, kita nih langsung kayak pas dia nyanyi, nah ini nih. Iya, lo pada gitu. Ini dia nih kayak Ini gitu. ya selama ini suara yang ditunggu dan yang kayaknya pas banget itu Ya ya ini. suaranya dia gitu. Emang Delia kan radio friendly ya gitu. Maksudnya kita ngomongnya tuh ya emang begini sih harusnya gitu bunyinya gitu. Bukan harusnya, lebih kayak ini yang kita kenal aja. Karena yang waktu di zaman Delia sama kita gitu yang di 8 tahun ya 7 tahun pertama emang itu kan manggungnya Iya. Kenceng. alhamdulillah gitu. Jadi ya kita familiar aja dengan itu gitu sih. Oke, Ki, ini jadi abis ini bakal ada materi baru? Udah digarap? Sudah rilis kemarin. Sudah rilis. Baru rilis. Single atau single? Ya karena sekarang mendingan single dulu daripada full album ya terlalu. Campur tangan Pak Manajer gimana tuh? Wow. Pak produser. Jawabannya dengan Produser. Waduh. Justru Mas Levi produser. Mencakup manajer. Oh iya. Manajer itu sampingan. Bener. Produser utamanya. Jadi multitasking ya, iya. Multitasking amat sangat banyak. Director juga. Director video klip. Kameramen, soundman. Fotografer. Sini. Semua Ngapain diambil. udah dateng nggak diajak Sini. Bener. Biar gampang. Lev, coba kasih microphone ke Levi. Kenapa kamu begitu mengototnya Mengotot. Untuk ngajakin Delia balik lagi? Kenapa nggak hanya proyek reunian aja? Gimana ya ngomongnya? Jawab Mas. Iya, jadi waktu terakhir vokalis yang sebelum Delia kembali balik ke kita lagi itu kebenaran tadi mau cuti karena baru menikah dan Oh si hamil. Sheila-nya? Sheila-nya. Oh mau cuti. Mau cuti. Terus udah gitu ya pada saat itu anak-anak juga kasihan kan, maksudnya jobnya masih banyak terus harus break lagi Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya. kan kayak harus ngegas lagi Lagi nantinya. mengegas, nah jadi ngerem lagi Iya, ngerem gitu lagi. ya. Akhirnya tadi berpikiran bahwa si Delia kita ajakin untuk reunian, untuk kolaps lah gitu. Terus
terjadi hal-hal yang tidak disangka-sangka internal Ekute dengan vokalis yang lama, akhirnya diputuskan kayaknya kita mendingan goodbye dulu sampai di sini dulu. Gitu. Kalau goodbye dulu Kalau berarti goodbye dulu, akan balik goodbye lagi itu dong. nggak dulu dong. Goodbye. Goodbye. Because I believe there is good in goodbye. Yes. Ya kan, mungkin buat kebaikan semuanya gitu loh. Ya. Hebat ya. The new beginning from another's beginning's end. Aduh. Judul album gue. Di antara Album lu mah If Loving You Is Wrong, I Don't Want It To Be Right. Apa gue juga tuh, The Flyway idola saya. perasaan tuh kita mau ngomongin Ekute, kenapa bapaknya ikut juga ikut promosi. Kenapa bapaknya ikutin? Nanti ada session sendiri lah. Oke, jadi memang kayak memang udah diatur aja gitu ya. Si waktunya tuh gitu ya. Dan waktu itu kita pernah manggung di ada satu tempat di SCBD. Kemudian Delia datang sama teman-temannya Mereka gitu. nggak minta gue aja yang mau datang pokoknya. Kan biar nggak bisa move on kan. Itu biasa ya. Iya, Mas gue di depan nih sama teman-teman gue mau nonton gitu. Wah, aku bilang mana anak Delia datang tuh. Jangan, tolong tutup. Udah datang minta free pass lagi. Terus kita langsung security. Enggak ya. Dan akhirnya pada saat itu kita ada interaksi, ayo penonton yang mau naik atas panggung nyanyi gitu. Tiba-tiba orang-orang jorokin dia, ayo naik gitu. Dianya juga udah maju gitu. Udah maju. Tenang saya, tenang. Ayo panggil aku. Yang dorong apa sih? Kamu yang dorong apa sih? Jangan dong, jangan dipaksa gitu. Terus sudah ada terasa percikan-percikan di situ. Percikan asmara sih belum ya waktu itu ya, belum ya. Karena waktu itu masih ada vokalis yang lama kan gitu. Tapi pada saat setelah itu baru. Iya, masih ada hati yang harus dijaga pada saat itu ya. Ya itu bahasa yang Oke, habisnya. kamu sebagai produser apa yang diarahkan dengan kembalinya Delia di single yang ini? Ya kayaknya memang kalau dibilang vokalis kan punya karakter masing-masing ya. Cuman Delia itu dia punya karakter suara yang nyaman didengar. Kayaknya pendengar Ekute itu senang dengerin Ekute karena nyaman dengar suaranya Delia gitu. Oke. Nah, waktu itu kan Delia tadi sempat ngomong bahwa salah satu hal yang bikin Delia akhirnya harus memutuskan berpisah dari Ekute adalah kesibukannya. Tapi sekarang kurang sibuk apa? Entrepreneur juga gitu kan. Gitu. Terus juga dagang sapi sekarang tuh. Iya benar. Tuh. Ya. Sekarang lebih ke pedagang, Bu. Pedagang sapi. Biasanya serius gitu kami kan. ingin tahu apa dagang sapi apa maksudnya? Daging Iya kan, sapi dagang apa? sapi limosin. Oh, buat Ada kurban. ternak sapi di Jogja. Luar biasa. Orang kaya dia. Amin ya Allah. Ya, jualan baju gitu kan, Iya, iya, jualan iya. baju, jualan sapi. Iya, maksudnya kesibukan itu nggak mengganggu lagi kegiatan sama Ekute? Ya sebenarnya sih yang pasti dari awal balik lagi ke sini aku bilang sama Mas Levi dan juga teman-teman bahwa di sini kan sekarang juga bukan aku aja yang sibuk, teman-teman kan juga punya kesibukan masing-masing. Ya kita streaming itu tadi. Iya benar. Sama sih kita juga sibuk sih. Iya benar. Oh, boleh mungkin dikasih ke situ dulu Pak. Nah, Sapi-sapinya ngerti. diajak ngomong ya Pak. Apa-apa mas. Iya karena kan nggak bedanya kan gini, kalau misalnya aku usaha bisnis gitu kan aku bisa fleksibel waktunya, Iya, bisa iya. ngatur sendiri. Kalau dulu kan mungkin sinetron syuting apa Iya, segala ada macam, jadwalnya nggak bisa sendiri, ninggalin iya, jadwal. Sombong ya. Kok congkak ya? Congkak sekali Anda. Nggak boleh sombong ya. Jadi ya bisa ngatur sendiri jadwalnya gitu. Oke. Oke, ini berhubung durasi masih lama dan ini bukan episode The Fly, silakan balik lagi. Juga gak Levli. Abis ini The Fly ya, Fia. Iya dong tuh. Bisa. Nah, untuk yang baru nih, si single terbaru ini, judulnya apa? Terus yang bikin siapa? Apakah dari keempat pemikiran dari 4 orang ini atau Pak Levi lagi mungkin yang nyiptain? Judulnya Kembali. Mentang-mentang gue kembali gitu ya kan, yang nyiptain lagunya Jai. Pede banget ya gue langsung gitu. Sebelum kalian ngomong itu gue udah ngomong gitu sendiri. Jadi- Nyiptain Jai. Oh, Jai. Diciptakan bukan untuk dia. Emang bukan juga orang tentang perselingkuhan. Itu tentang perselingkuhan gitu. Tapi kalau gue dengar selewat nih si lagu Kembali ini, kayaknya ada beberapa nadanya yang dari lagu-lagu lama dimasukin lagi ya?
Rasanya Rasanya, Ya, feel-nya langsung dapat yang Betul, lagu yang lama-lama, lama, betul ya. gitu. Kalau proses kreatif kalian seperti apa sih? Karena tiap band pasti punya beda-beda. Ada yang langsung, ada yang nge-jam jadi lagu, ada yang seorang bawa materi dibahas semua. Nah, kalau kalian gimana? Kalau kita lebih seorang bawa materi biasanya. Jadi biasanya nanti di beberapa lama gitu, either Jai bikin lagu, aku bikin lagu atau Leo bikin lagu, nanti kita nyetor ke Mas Levi gitu. Biasanya nanti ada baru Mas Levi akan dengerin di filter lah ya, baru kita hearing session terus nanti kita ngobrol-ngobrol. Ini menarik, terus nanti kita putuskan mana yang mau dibikin gitu. Kesepakatan semua. Okay. Mana yang mau dibikin, akhirnya nanti biasanya nanti produksinya ya udah bareng-bareng gitu ya. Habis itu udah langsung. Oke, nggak gini, masalah gini kan, dalam sebuah band ini kan ada yang aktif bikin lagu, ada yang memang jago, memang bakatnya bikin lagu, ada yang bakatnya aku main Aransemen, aja. iya, bener. Aransemen gitu loh ya. doang gitu. Gimana cara kalian bisa masing-masing pada punya materi? Kalau misalnya kok lebih banyak yang dia, ada rasa yang kalau gue nggak pernah dipakai sih, ada gitu. Karena itu yang kata gue, yang menurut gue Bisa memancing. Iya, Iya. karena bakat seorang George Harrison Yes. ketutup oleh dua Lennon sama McCartney. Lennon sama Iya. McCartney yang Iya. lebih arogan kalau kata Betul. gua. Nah, gimana kalian menghandle itu gitu loh? Alhamdulillah sejauh ini kita rata sih ya. Maksudnya masing-masing bikin lagu, either maksudnya Jai bikin sendiri, aku bikin sendiri, atau Leo bikin sendiri, or kita berdua-berdua atau bertiga-bertiga, berempat-empat gitu. Emang Artinya lagu siapa yang diproduksi, yang disebarkan nggak jadi masalah nggak ya? masalah Nggak pernah buat jadi masalah kita. ya? Jadi memang prosesnya sangat kompleks dan rumit. Agak susah dong. Kan tadi disinggung, terus lu bongkar lagi jadi aja dong. Pantasan rambutnya rontok ya? Karena cuma lu doang yang bikin rumit. Tapi ya gitu, kita udah hampir 20 tahun kan, udah 19? 18, kita tahu 19. Kita posisi. baru ulang tahun 1 November. Iya. 18 tahun. Jadi udah tahu menempatkan diri masing-masing. Jadi mungkin dari satu lagu yang mungkin misalnya Jaya yang bikin, tapi kan semuanya urun saran dengan abis udah session dan segala macemnya gitu. Tapi kredit tetap ke si penciptanya? Oh iya, harus. Tetap harus ya? Oke. Karena kan kita juga sebelum kita rilis itu kita kan juga udah ngobrol lagi, balik lagi sama Pak Produser gitu, dan udah berembuk rame-rame, jadi bukan keputusan sendiri sih. Dan mungkin kalau Ekute ini di luar main, kan ada band yang memang hanya main band aja, tapi di luar itu mereka Masing-masing. masing-masing. Kalian mah udah kayak deket banget gitu, kayak teman, kayak saudara. Udah 18 tahun sih ya. Jadi kayak udah, ya emang hidupnya udah bareng aja gitu. Ya kan tidak menjamin. Iya sih. Benar-benar. tapi masalahnya kita ada di masa dimana kita benar-benar di momen yang umurnya masih kicik-kicik gitu ya. Oh iya Sampai bener. yang udah akhirnya punya anak gitu ya, udah menikah segala macam. Jadi ya emang udah kebentuknya udah sama-sama gitu. Ya ada momen pasti yang lagi nggak ngobrol, tapi bukan musuhan gitu, cuman lagi emang istirahat masing-masing aja atau sibuk masing-masing gitu Ya aja. sih. udah dewasa sama-sama Bener, lah ya. bener. Kita juga kan berteman jarang ngomong ya, Nal ya. Jarang. Kita sekarang Lu gibah ini mulu soalnya. saling pamer. Apa? Pamer hasil lab. Kolesterol. Ya, tapi itu di setiap reuni sekarang tuh nanya, kolesterol berapa? Aman, tensi. Enak emosi. Obat buat sendi apa nih? Beli yang kondrotin gitu. Ya, maksudnya kalau dulu mungkin ngomongin apa, sekarang ngomonginnya udah beda lagi Kita ya. lebih bangga sama hasil lab bagus. Itu yang lebih bangga. Kan sekarang terutama Jakarta lah ya, festival kayaknya lagi banyak. Banget. Festival ini kemarin sempat main di mana aja? Di Java Jazz. Java Jazz. Java Ramadan Jazz, Jazz. Ramadan Jazz. Apa lagi ya? Kayak ada Synchronize, Pesta Pora, apalah banyak gitu. WTF gitu kan banyak tuh. Oh itu kita lagi ribet-ribetin ini ya, single ya. Lagi sering di studionya gitu. Karena memang berdekatan kan itu kan satu festival lainnya. Tapi Enak juga festival-festival itulah yang sebetulnya membuat band-band lama tuh kayaknya muncul kembali, hidup kembali gitu ya. Iya. Dari seangkatan kalian dulu pas awal 18 tahun yang lalu, siapa yang kalian kangenin? Band mana? Yang kayaknya dulu teman seperjuangan deh gitu. kita kan seperjuangan. Kita seperjuangan persis tuh Niji. Jadi kita rilis, Niji pun rilis bareng. Oh gitu? Iya, 2006. Ah, jangan-jangan vokalisnya akan kembali. Loh. Kalau itu nggak tahu. Dia udah tegak lurus. Oh iya benar.
Iya benar. Enggak, kalaupun balik lagi, dia akan menjadi Dewan Pembina. Mungkin nyanyinya lebih Mars ya. Sama Niji berarti ya? Iya, kita lebih sering ketemu papasan pas lagi tur tuh sama mereka. Ntar kita mau pulang, mereka baru datang gitu. Emang Dan seumuran semuanya. sama-sama pernah ada pergantian vokalis. Betul. Niji cuma sekali, cuman yang gue tuh memang tidak terlalu smooth Iya. pergantiannya. Kalau ini mah enggak ya. Baik-baik aja. Alhamdulillah Aku lah ya. baik-baik aja. Ratu. Oh, beda-beda lagu ya. Nah, dengan kembali ini apakah akan bikin album atau akan single-single aja? Single sih. Kalau sejauh ini sih kita masih single-single aja ya karena memang trennya juga gitu ya. Iya Kang sih, ya. single. Gak mungkin mini album nanti jadi mini Ya, album mini cuma album. Mini album itu 3 lagu ya? 3-4 lagu lah. Di bawah 6 pokoknya. Oh gitu. Kecil banget berarti. Yang gue tahu disebut album itu kalau 8, minimal 8 udah jadi album, tapi kalau di bawah itu masih mini. Oh iya. Ada musik yang berbeda nggak kembali sama yang kemarin-kemarin atau masih Atau rasanya rasanya seperti Ekute yang dulu? Kebetulan kita di sini kerjasama sama Denny Casmala. Ya baru kemarin kesini. kan? Si gitaris player itu. Player setan. Nah itu dia. Itu episode paling banyak disensor. Asli. Parah. Enggak kita. Udah datang ke sini gembel nggak boleh make up aja. Ini siapa sih ini gembel banget? Datang-datang lempar gitar. Iya. Kita selama pas preskon kemarin juga ampun gitu. Ini kemarin lagi manggung ya kita bareng sama dia. Dia tuh tiba-tiba ngeliat belakang gitu ke drum. Dia Apa sih? Betul. Dia ngomong apa? Player. Soalnya di momen itu kita takut dia ngasih aba-aba kan Mas Dencas tuh bass jazznya ada Iya. kan. Iya. Jadinya kalau ada sesuatu yang dia mau free di situ kita mau siapin. Iya. Tapi kan kita nggak siap. Entah dia minta dipanjangin atau dia apa gitu kan. Kirain ngasih kode buat call and response gitu kan ya. Ini penting nih. Ternyata ngomong apa? Player. Gak enak kalau nggak ngomong itu ya. Jadi track gitarnya diisi sama si Dencas. Denja sama aransemen. Gitar dan aransemen dia. Dan aransemen Oke. dia. Kalau manggung dia dibawa. Kemarin pas kita launching aja. Kita launching. Janganlah. Iya. Iya itu. Nggak, bikin Mulut aja kotor. rekamannya ya. Mulut kotor. Besok rencana. Mungkin besok rencananya kita pakein sequencer tapi ada fotonya dia. Ada mock-up-nya di Tapi situ ya. apa kira-kira ya yang membuat dia terobsesi sama player tuh apa? Dia pernah mengalami apa sih? Kalau di Lu Instagram nggak nanya itu kemarin? komennya sopan. Iya bismillah. Gitu. Insya Allah sukses gitu. Iya. Ini di hijack nih pasti nih. Nggak mungkin. Di hijack jadi alim ya ngomongnya bukan jadi kotor. Sampai case gitarnya semua tulisannya kan itu ya. Itu juga. Iya, kita juga pas datang rekaman ke rumah dia tuh astagfirullahaladzim ini apa? By the way kita lagi ngomongin Ekute ya. Kan dia ngundang sekarang sini. Ngaco banget sih. Iya. Oke. Oke, maksudnya gini kan selama ini gitarisnya masih gitaris tamu gitu kan ya. Nggak akan nambah gitaris jadi anggota? Belum ada planning sih. Belum ya, jadi Selama mending ini kita masih additional pakai aja. additional tetap. Ya karena kalau gue pribadi, gue penggemar band yang tidak lengkap. Oh gitu ya. Apa aja band yang tidak lengkap itu? Coba sebutin. The Doors. The Doors nggak ada pemain bass. Nggak ada jendelanya kan kalau Itu kan band yang tidak lengkap Iya. gitu. Hah? Iya alasannya apa nih? Agak aneh. Agak Kalau aneh. Aneh aja ganjil. Kalau ada pemain tamu, warnanya pun akan beda gitu kan? Warna kan 6 orang sekarang. Bukan warna yang itu. Udah lama nih Nah, begini. kan ini lagunya rasanya masih seperti Ekute yang dulu gitu. Kan sekarang banyak pendengar muda nih, mungkin Nah. fans si Ekutiers itu. Yapi namanya itu. Lovers. So tahu. Sobat Ekute. Anjing, sobat Ekute. Elover. Elovers. Nah, mungkin banyak Elovers yang baru. Nah, apakah akan ngikutin kesukaan mereka yang suka yang skena gitu, Anjing, yang nonton skena. pakai Sekarang lagi payung. Sekarang lagi skena. Iya Sekarang kan? lagi skena. Apa akan mengikuti tren itu atau tetap gua mah tetap gua adalah Ekute. Jadi Apakah tiba-tiba membuat lirik galau-galau mau bunuh diri gitu kali ya? Kayak lagu zaman sekarang kan apa sih kayak mau mati lu? Anjir, lemah-lemah banget jadi laki-laki. Sedih.
ada part yang pasti kita pelajari ya, kita coba kembangkan dengan masa sekarang. Tapi kita mencoba benang merahnya tetap pasti harus ada equity-nya lah ya gitu. Biar selain kita mencoba relevan, tapi kita nggak mau ninggalin jati dirinya aja gitu. Bukannya kita mau stuck sama kita apa adanya yang kemarin, nggak gitu juga. Cuman maksudnya kita juga mau ngingetin ini loh yang kita coba bawa, message-nya tuh begini, karakternya tuh begini. Nanti pelan-pelan akan selalu ada pembaharuan, tapi nanti kan gayanya beda-beda gitu. Misalkan ada yang bilang, equity kok berubah? Lah emang harus berubah. Lah kalau nggak berubah nggak relevan kan? Nah iya. Kok nggak kayak dulu? Lah lu berarti yang aneh itu nggak mau berubah. Kan orang gitu kan pengen Demi kayak perubahan. Siapa itu? Nggak ada. Oh nggak ada. Kute. Oh gue kira itu slogan salah satu. Nggak ada. Ya ada nggak sih? Gue takut ada loh. Aduh baik. Waduh. Untung udah pernah diundang. Tapi kalian mengamati skena musik Indonesia saat ini? Mengamati. Apa yang berbeda yang sekarang sama yang 18 tahun lalu kalian rasain? Pasti beda-beda yang ngeliatnya. Kalau aku ngeliatnya diksi ya. Pemilihan Diksi, katanya pemilihan ya. kata. Makin kaya ya sekarang Makin ya. sulit ya. Betul. Kalau misalnya kita kan masih ada di era nih part aku ya, mungkin kalau aku ngebacanya gitu. Kalau yang kemarin kita bicara tentang puitisnya tuh versi kita tuh begini. Kalau yang sekarang mungkin penggambaran ya diksinya, cara mereka menyampaikan rasa sayang tuh udah berbeda aja. Iya. Gitu kan udah dengan hal-hal detail gitu. Ada beberapa yang misalnya pakein sabuk pengaman kayak gitu atau apa segala macam. Love language udah beda. Yes. Iya benar. Anjir, love language. Kalau menurut Leo apa yang membedakan musik dulu sama sekarang? Ya apa Kan ya? ini diksi. Harus jawaban yang lain ya? Iya. Makanya saya mau duluan. Dia nggak ambil. Jadi musiknya makin beragam dan makin aneh-aneh dan diterima juga gitu. Iya sih. Semua punya pasarnya ya. Betul, pasti ada mau ngeluarin apa pasti ada. Gue suka ini nih. Padahal Iya benar. buat saya belum denger ini apa ya. Apa? Cuma Iya, ada iya, aja iya, yang iya. suka. Jadi gitu. mestinya kufaku itu jangan waktu dulu. Berak Ini gue suka Kalau nih. dia ngeluarin sekarang, mungkin dia tuh akan ada penikmatnya gitu. Iya. Nggak ada. Hai Bobby Kufaku. Anjing. Bobby Kufaku. Musik yang beragam. Kalau Siap lagi. Nggak siap. Ya bayangkan lagu judulnya Berak Tak Cebong. Dan kita dengerin. Gitu, jadi cas masuk. Ini kalau ada itu penonton banyak. boleh undang Bobby Kufaku ya. Di Batam jauh. Anjing kenapa gua tahu? Bener. Oh, Bobby Kufaku itu Bobi Nasution. Kan sama-sama Bobby. Atau Bobby Muksin Alatas kalau mau. Udah. Jadi gimana? Bobby Nasution di mana sih? Di Dinasti. Tolong di tit ya. Silakan Jay. Apa? Masih sama ya. Iya. Iya, musiknya Zaman emang- sekarang. Iya. Pikir loh gue. Ya banyak lah perubahan dari dulu, kayak sekarang kan lagi banyak tuh yang waktu itu musik-musik senja gitu. Jadi emang Apa musik senja ada masalah? Tapi kenceng, ngomongnya kenceng. coba ini tadi Ngomongnya kenceng. tadi udah kayak musik Enggak. senja loh. Ya musik senja tuh ya nggak apa-apa, ada pasarnya, cuman kayak lemah aja gitu. Biarkanlah anak-anak Cowok sekarang. tuh kok lemah sih gitu. Tapi enggak kan. Biarkan anak-anak Enggak lah, sekarang musik menikmati musik senja Bener. karena kita usianya yang sudah senja. Musik senja itu nggak lemah, santai. Oh iya benar. Santuy, Karena udah santuy. tua. Istilahnya santuy. Iya. Jadi jawabannya apa tadi? Ya udah. Oh itu Itu ya aja. gue. Iya kalau dari ya. Semua lah sama lah. Ya. Nggak boleh nyontek dibilangin. Nyontek ya. Tapi siapa kalau yang kalian oke nih buat diajak kerjasama? Ada kepikiran nggak sama musisi yang lebih muda buat diajak kerjasama anak sekarang? India kali ya. India. Rumahnya deket rumah gue tuh. Beneran? Oh ya udah. Tapi masih kontrak. Emang lu ketua RT kok tahu? Beneran? Nggak tahu. Ya lu jangan fitnah orang dong. Gila Ada lu. rumahnya deket gue. Waktu itu sih katanya masih kontrak. Diulang 2 kali. Beginilah kalau nongkrong sama satpam, tahu aja gitu ya. Hindia menarik, Hindia menarik banget. Hindia menarik buat sama kalian. Menurut gua keren
ya diksinya juga Caranya keren. juga aneh. Cara bawanya juga. Iya, Ya dia membawakan musiknya menarik. dengan gaya yang oke sih. Gak mau berkolaborasi sama Ronaldisco? Wow. Itu Boleh dipikirkan loh. itu Kan tadi pertanyaannya sama yang lebih muda ya Pak ya. Iya. udah bukan Kalau musisi senja kan gitu. kalau Bapak bertanya nggak ada yang sama musisi senior, iya kita Ronaldisco gitu loh Pak. Siapa lagi dong? Maaf jadwal penuh. Sombong ya. Emang harus ngomong dulu. Harus ngomong dulu. Sebelum diinjak. Iya. Hindia, Leo punya jawaban sendiri? Sama siapa aja lah yang menurut Pasrahan orangnya ya. Sok atuh, ayo gitu. Ayo. Tapi nge-host dunia lain masih. Itu hari panjang. maaf, sangkul kira dia gitu. Fokus di musik aja sebenarnya. Iya. Tapi emang musisi Indonesia sekarang ajaib-ajaib sih, bagus-bagus ya. Dan bukan Jakarta sentris atau Bandung sentris. Betul. Jogja bagus-bagus gitu kan ya. Surabaya, Malang. Dan bawa warna sendiri loh mereka. Iya. Jadi nggak sama gitu. Iya, Di Jakarta kayak gini, nanti di Bandung kayak Iya, gini, iya. itu beda-beda banget. Yang dari Malang tuh siapa? Sibi. Itu Malang dong. Dari Malang Kan sih. penyanyi yang baru. Kata lu kan sononya di Malang. Ah, gua asal ngomong aja. Yang penting kotanya disebutin banyak. Nyet. Gak sebutin satu-satu dong. Gua gak semua tahu. Menjebak. Bukan mendukung omongan partner malah dijatuhkan. Ini gimana sih ya? Kalau latihan masih rutin selalu. Masih ada seminggu sekali pasti ada. Karena kalau gua boleh bilang ya, band yang paling gua kagumi di Indonesia itu Gigi. Betul. Ya. Ya. Itu udah kurang maestro apa semua Ya. anggotanya, latihannya masih rutin. Ya. Cek soundnya selalu turun sendiri. Betul. Gitu kan ya. Disiplinnya masih. Disiplinnya masih luar biasa. Dan kita kayak misalnya kan gue kenalnya personal sama Arman. Ya. Betapa dia menjaga, nggak pernah begadang, nggak pernah minum air dingin, nggak merokok. Ya. Kenapa? Ini model gue kerja nah gitu. Itu gitu. Jadi gue berharap kalian pun bisa Insya Allah. seprofesional mereka gitu ya. Amin. Biar Amin. lifespan karirnya panjang. Amin. 18 tahun masih ada, nanti 20-30 tahun masih ada karya-karya Ekute. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya malu maksud gini kan bukan hustan. Iya nggak apa-apa, amin. Gue bilang gitu. Salam dulu, gue di depan si Ronald aneh. Kalau amin ntar bisa. Oh iya benar. Semoga ada Ekute 20-30 tahun. Kobul. Iya benar. Kalau amin takutnya kan. Iya benar. Mendukung. Sudah menaruh dukungan. gitu Iya ya. benar. Iya benar. Tapi kan baru dia doang yang datang ke sini. Iya. Amin. Soalnya yang GoFood susah jadwalnya. Oh iya, kan banyak yang pesen. Apa sih kita ngomongin apa sih? Oke. Lagu kembali kita pengen dengerin ya Nal ya. Ya. So-so pakai band-bandan aja. Jreng. Delia aja Jadi nyanyi. aja nyanyi. Tahu enggak? Yuk. Dia kalau diem serem tuh udah ngomong lucu banget orang mukanya. Silakan Delia. Kembalilah kasih, ku kan mengenangmu karena kita telah sadari tak mungkin bersama. Berlalulah kasih, jangan kau sesali karena kita tahu tak mungkin bersatu selamanya. Lagunya kembali tapi tidak mungkin bersama, tidak mungkin bersatu. Tapi yang terjadi adalah Ekute kembali bersama dan bersatu. Sudah ada di platform musik digital. Ya. Sudah ada. Video klipnya juga udah ada. Video klipnya juga udah ada. Jadi kalau penasaran lagunya seperti apa, dengerin. Boleh dibawain nggak? Lagu itu sama orang lain. Boleh. Oh boleh? Hah? Kan ada yang nggak bolehin. Selalu mancing-mancing
mancing ya. Selalu Ya, mancing. pancingannya bagus ya. Boleh. Cenderung nyeburin sih Boleh sebenarnya. tuh, boleh. Misalnya ada yang suka mengcover, Enggak apa-apa. dibikin di YouTube gitu. Enggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Itu kan enggak apa-apa. Itu kan dari sisi kreatif mereka, enggak apa-apa. Masa kita larang? Oke. Ya, pandangan orang beda-beda. Beda-beda. Karena nggak bisa memaksa. Ya lo siapa yang Siapa yang Kita salah kayaknya kita salah. Jadi harus dilarang nih. Harus dilarang. Ya, nggak kayaknya. terserah Jadi kan. nggak boleh. Jadi nggak boleh apa gimana nih? Bo, ya harusnya namanya kita gimana? hak kita apa sih? Ya udah nggak boleh. Jangan. Kalau kata gua mah nggak apa-apa, rezeki mah ada masing-masing. Ya udah nggak apa-apa. Lah. Ya terserah deh ya. Sedikit pandangannya buat kita sih maksudnya. Mungkin karena kita juga melewati masa yang sempat di cover banyak gitu ya. Makanya. Ada satu part yang menurut kita itu juga membantu kita nyampe kan. Mempopulerkan Betul. juga lagunya. Dan rezeki sekali lagi rezeki udah ada di tangan masing-masing, udah di tangan Allah gitu, udah dibagi masing-masing, udah ada porsinya. Jadi menurut kita ya kalau orang tahu nanti gignya juga yang main kita, insya Allah gitu ya. Jadi ya nanti ada Ya lah meskipun bagiannya. ada yang bagus, cover kan bukan aslinya. Iya. Asli mah ini. Iya. Asli loh. Iya. Jadi boleh atau enggak? Ya terserah kalian. Boleh. Kan punya lagu sih tuh. Emosi. Karena kalau pengalaman gue sebagai Ronaldisco, gue udah bolehin semuanya mengcover. Nggak ada yang cover gue. Kan power. Jadi lagi satu lagi. menular penyakit ya. Denny Charles malah nggak ada aja. Ada terasa di sini. Aura-auranya ngikut kayaknya. Tapi yang pasti ini pasti akan disambut dengan gegap gempita dan gempar gembira oleh para Siapa fansnya apa? lovers aku tahu. Karena bagus Ecotears loh. Ganti, kita ganti. Ganti apa? Ganti apa? Ecotears. Ya jadi kalau misalnya memang kamu adalah seorang fans dari Ekute, apakah mau menyebut dirinya a lover atau enggak? Ekute artinya dengarkanlah. Dengarkan single terbaru mereka kembali. Sukses guys. Terima kasih. Please update kalau ada manggung terdekat. Yes. Ya. Tunggu nonton. Ya kalau ada gratisan gue nonton. Gue jadi kru deh, jadi kru. Apa bedanya sama Delia yang nungguin kalian dia aku aja di depan. Enggak, kalau di Indonesia mah tenang. My face is my free pass. Siapa yang nggak kenal? Rotizen kalau suka sama obrolan kita kali ini silakan like, comment, and subscribe. Yeay, kembali lagi. Nih. Kembalilah kasih, ku kan mengenangmu karena kita telah sadari tak mungkin bersama. Bagus luar biasa. Kasih, jangan kau sesali karena kita